Shalom mahobata haganupan. Selamat hari Minggu. Malah suhurta boy hita pajumpa pani rekaman video ibadah kebaktian mingguon. Harap hurta horas-horas jurgit hita ipasu-pasu Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu ta saderon aima minggu Advent na parlobe. Topik minggu ta aima bagah-bagah parohni Raja Hamuliaon. Selamat beribadah di rumah tabe mahita sonai ageja hita marianan. Pai mai puka hita kebatata dear marsa teduh lobe hita nalaho mangendoskon dirita bulu-bulube Tuhan nebatata. Sonare marsa teduh mahita. Amen. Dria mahita jonjong ibagas goran ni nebata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apatoni na pasing sito palangit pakon tanaon. Amen. Pagi jengma uhur nima ale sagala horbangan tarakak mahanima ale labana basa iya ase masuk Raja ni Hamuliaon in. Isi mana ni Raja Hamuliaon in ma Jehovah nagogo anja puang lima. Jehovah puang lima i parporangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan nebata Bapa nami pargogo naso tarimbang sito palangit pakon tanoon. Hidup ni uhur mudo mambahen mandi parhanami hubani tahun baru parkuryaon sadarion. Romaham hutonga-tonga nami anjaha pasu-pasu hamma hasadaon nami on aselambin yapon hanami bagal ni panogunugunmu. Parguguh yamma aselambin tambah haporsayon nami anjaha lambin martenger uhur hanami rossi ujung ni goluh nami. Tangiun hamma hanami halani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundulu malakuria mandoring mahita. Puji hita Tuhan ta maritehun noding haleluya nomor 306 ayat sada das kubani ayat 2.
Tangion hitama gati nitita na 10 aiman natar surat Bani Yohanes 10 tolu ayat 34 das bone ayat 35. Titah na baru do hubere benima aima ase marsi holongan hanima sama hanima songon holong niur hu benima sonaima marsi holongan hanima hunjon ma botohon niganup halak susianku hanima anggo marsi holongan hanima riak mahita mangindo ham Tuhan ebata mandoding mahita. Puji hita usia Tuhan ta merhiti hondoding haleluya nomor 28 ayat sada pakon ayat 2. Ria mahita jonjong martonggo mahita sobotkon hitama dosata hubani Tuhan naibata ham Tuhan naibata Bapa nami pargogo naso tarimbang sitopa langit pakon tanaon nasusidu ham jana paridop ni uhur bagal lang namin talup hanami roh hulobemu halani bueni dosa nami ay gatido hanami lang martenger niur hubamu agi pedoma iha taon ham ben nami asipita ham hasa nebata nami ulang marne bata nalegan halani aido asero hanami hulobemu masopot kon dosa pakon palanggaron nami holong ma atemu say marpangulaki mahurmu mangidahanami sasap hamma dosa nami anjaha patotap hamma haporsaon apa tenger niur nami hubamu roha nami mangindo ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan jana siokop hanami amin. Tangar anjaha haporsai hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasapani dosa agepe gerger dosa nima songon bunga nidap-dap lopakdo bahenonku air songon salju agepe gerger songon hiu hasumba putih do bahenonku songon kapas ibagas holong ni nebata doma isasap hagandup dosata halani ai pateredakon hitama tanda-tanda ni pergoluhan nabayu hasangapo ma bani nebata ibawo amin. Hundul makuria mandoding hita
Puji hita usia Tuhan ta marhitehon doding haleluya nomor 26 ayat sada das kubani ayat 2. Tangar hitama hatani nebata natar surat bani Lukas 12 ayat 35 das kubani ayat 40. Sonon ma hatani nebata. Sai margondit ma binungai ma anjaha garama lapunima. Anjaha usi mahanima bani jolma napai mai mahon sadehari ia roh hu parunjukan. Asemitoriuk kap ia roh konsi ia mangartuki. Martuah ma juak-juak ai napuho jupah tuan ni bani paroh ni ai nasitong do hatakon benima gonditan nima ma dirini hatahon nima ma sidia hundul mangan anjaha jonjong ma ia marugas bani sidia anggoroh ia bani runda paduahon atap patoluhon anjaha jupah ni sidia ma sonai martuah ma sidia. Tapi botoh hanima maon anggo ibotoh tuan rumah sedihari panorang ni panakoro puhodo iya seng palopason ni rumah ni hona bongkar hanima pe jagama aina rohdo anak ni jolmain bani panorang naso pananggaman nima amen martuah do namanangar hatani nebata anjaha namarem bagas konsi Amen. Mandoding mahita. Puji hita usia Tuhan ta marhitehon doding haleluya nomor 132 ayat sada das kubani ayat 3.
Ria Mahita Jonjong, saksion hitama haporsayon tain, songona sinaksion ni haganup halak na porsaya bani sab tanoon. Au porsaya bani ne bata-bapa, parguna sotarimbang, namano palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ne bata na sotadain, Indo Tuhanta, na tinubukon si Maria, sangga na pihaliaban. Marihiti tunina pasing, na manaro maparangit, bani panorani si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anja itanom, turun muna boru-turu, mula manggolong bani mate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anja undul siamun ni bata-bapa, pargona sotarimbangin, unjai ma ia mulak magira, lau mangumi halak manggulu pakon aduk mati. Au persaya bani tunina pasing, bani kuria persadaon nina pasingin, bani asasapan ni dosa, bani pakoni akula, pakon bani haguluan asadokani dokani. Amin. Undul makuria. Paima mendoding hita, tangar hita lobe ting-ting. Sonari tangar utama ting-ting, nasiol ipamasa ikuriaton. Parlobe sali, ting-ting na parlobe. Siol manjalo pamasu-masuon parumah tanggaon. Desbon Riko Purba SH Mhum, anani bapa, situa emeritus, onan Purba SH MKN, kinubuhkon ni inang, Sinta Ulina baru samosir, kun kuriat tahun. Pakon tunangan ni, Tiorasi baru nadeak, anani bapa Rasman nadeak, kinubuhkon ni inang, Linda Mawati baru hutajulu. Kun kuria gereja Katolik Ramunia Lubuk Pakam. Ipasu-pasu bani hari Sabtu tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Marianan IGKPS Teladan parmasuk pukul 10 WIB. Napa duahon sihol mambayan padanan partongah jabuan Goran Yeni Flora Patricia Boru Simatupang SE, anak ni Bapa Insinyur B Simatupang Nahinan, kinubuhkon ni inang M Boru Saragi, kun kuriat tahun. Pakon tunangan ni Goran Joshua Mora Hendrik Simanjuntak SE, anak ni Bapa Dr. Andus Daud Simanjuntak, kinubuhkon ni inang Situa Rosita Berudamanik, kun kuliah HKBP Pasar Melintang, Resort Pasar Melintang. Nasiol ipamasa bani hari Sabtu tanggal 5 bulan 12 tahun 2020. Parmasuk pukul 11 WIB. Marianan I Gereja GKPS Sidorame. Sonema ting-ting Nasiol ipamasa bani kuriaton. Sonaima, terima kasih. Paimai tangar hita ambilan, puji hita lobe Tuhanta, meritihun doding haleluya nomor 20 siah, ayat sada das kubani ayat 2.
Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga, untuk segala rahmat kebaikan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami boleh memasuki minggu Advent yang pertama, menantikan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, bukakan pintu hati kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu yang kudus dan berkuasa, agar hidup kami senantiasa diperbaharui dan layak untuk menerima kuasa firman-Mu yang begitu agung dan kudus. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan menerima firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengisi setiap relung hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita pada minggu Advent yang pertama diambil dari Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Selamat Advent. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada suatu ungkapan mengatakan pemahaman yang salah akan melahirkan tindakan yang salah. Pahamilah seseorang supaya tindakanmu kepada seseorang tidak akan salah. Kenalilah tamumu supaya kamu dapat memperlakukannya dengan baik dan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki Advent yang pertama. Advent artinya menantikan, menunggu kehadiran Kristus. Bukan kehadiran untuk kelahiran, karena itu sudah terjadi. Tapi Advent adalah menunggu kehadiran Kristus yang kedua kali. Jadi Kristus sudah datang dan akan datang. Apa yang kita perlakukan, apa yang menjadi sikap tindakan kita dalam hal penantian ini? Mazmur Daud seperti yang kita lihat di sini ialah mengenal dan memperkenalkan siapakah Kristus Tuhan yang sudah datang dan akan datang, dan bagaimana manusia itu sendiri yang sudah mendapatkan keselamatan dalam menyongsong tamu spesial yang akan datang itu. Di dalam bacaan kita Lukas 12 tadi, dan bacaan kita sebelum nats ini ialah bahwa pemazmur dengan jelas menyatakan dan memperkenalkan siapakah tamu, siapakah dia yang datang. Di ayat 4 dikatakan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dan selanjutnya, dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Maningun jelas-jelas dulu bebotohon. Ahadu perlakuan ta, bagaimana kita bersikap kepada orang yang akan datang. Kita pakai istilahnya, yang akan bertamu, yang akan datang itu. Tamu yang akan datang itu. Biasanya kalau ada tamu besar,
ada peristiwa besar, sering itu dipakai Poriders yang mengatakan ada tamu, ada pekerjaan, ada orang-orang, ada pekerjaan yang spesial. Biasanya bukan Poriders yang didengarkan dan dilihat-lihat, tapi di belakangnya itu apakah ada pembesar lewat, apakah ada yang sedang terjadi kemalangan atau iring-iringan pengantin. Mazmur ini memberitakan kepada kita ialah bahwa Allah yang datang itu, Raja yang akan kita songsong itu adalah orang yang spesial, dan bagaimana kita bersikap untuk menyongsongnya. Bani simalungun pe tandado boru pakontondo. Anggo boru lau marhobas ia pasti do membahen ikat pinggang nih. Jadi jelas dia adalah orang yang sibuk mempersiapkan dirinya untuk memperlengkapi acara besar yang sedang dan akan berlangsung. Jelas dikatakan dalam nats kita ialah bagaimana jemaat itu, bagaimana orang-orang yang menantikan Tuhan, seperti Daud yang merasakan bagaimana Allah bertindak dalam dirinya. Ialah yang bersih tangannya, yang murni hatinya, dan tidak bersumpah palsu. Kepadanya lah dan untuk dialah berkat Tuhan itu akan diberikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sudah menjalani akhir tahun gerejawi, kesempatan bagi kita untuk merenungkan, menghitung kembali, merimang-rimangi bagaimana kita bersikap di sepanjang 1 tahun penuh. Dan minggu ini kita memasuki tahun baru gerejawi, Advent yang pertama. Karena itu jemaat dipersiapkan oleh Tuhan. Mazmur Daud mau mengatakan supaya jemaat itu yang menyongsong dan menantikan kehadiran sang Raja Perkasa itu adalah pertama mempersiapkan dirinya, mengenali apa yang sudah dia lakukan dan sudah dia perbuat. Dan yang kedua ialah mengenali Tuhan sebagai tamu. Ia dosi parunjuk, dialah mempelai laki-laki, dan dia akan datang kepada pengantinnya, hitama tunangan ai. Dia mau datang menyongsong kekasih hatinya, ialah jemaat yang sudah dikuduskan dan sudah ditebusnya. Di dunia kuno, di kota-kota di zaman kuno, bahkan kampung di desa ataupun di daerah kita Simalungun, satu desa atau kampung itu biasanya dibuat tembok, dibuat gerbang. Tujuannya ialah menjaga kenyamanan, keamanan daripada daerah ataupun kampung atau desa itu sendiri. Yang berikutnya ialah jika ada orang yang masuk kepada desa tersebut, maka di gerbang desa itulah, di gerbang kota itulah diadakan sebuah transaksi kalau jual beli. Di desa itulah atau di gerbang itulah diadakan pemeriksaan apakah dia layak atau boleh atau tidak masuk kepada kampung desa itu sendiri. Jadi kalau kita pernah ingat peristiwa Boas pun, ketika dia mau menebus Ruth menjadi kekasihnya dan menjadi istrinya, dia mengadakan transaksi dan ada di sana kesepakatan diadakan itu di gerbang kota. Nats kita ini berbicara, angkatlah kepalamu hai pintu gerbang. Gerbang yang terbuat dari kayu-kayu yang kokoh, gerbang yang terbuat dari besi yang memang tidak bisa diruntuhkan oleh apapun, karena memang ada penjaga gerbang.
penjaga tembok. Kalau kita contohkan di kota Medan ini, tidak pernah dibuatkan portal hanya besi yang kecil. Tapi portal itu diadakan dan menandakan tidak boleh lewat kalau tidak ada izin dari orang yang menjaga portal tersebut. Dan itu biasanya dibuat rendah supaya orang harus menundukkan kepala melewati portal, melewati gerbang itu. Sekarang undangan kepada jemaat Tuhan mau mengatakan, angkatlah kepalamu, tegakkanlah dirimu, lihatlah keselamatanmu, bawalah dirimu dalam kekudusan dan kemurnian hatimu. Biasanya orang yang penuh dalam penderitaan, dalam kesesakan dan kesengsaraan adalah orang yang hanya suka menunduk. Saya akan hanya melihat dari persoalannya, hanya melihat dari pergumulannya. Tapi undangan dalam Advent pertama ini, angkatlah. Ketika seorang mengangkat rahangnya, mengangkat kepalanya, yang dilihat bukanlah persoalannya, tapi yang dilihat adalah ada masa depan di sana yang harus dia songsong. Biasanya kita tidak pala mempersoalkan pekerjaan kita 1 jam ke depan, tapi kita mau mempersoalkan melihat pekerjaan kita besok, lusa, bulan depan, dan seterusnya. Mengangkat wajah, mengangkat hati, mempercayakan dirinya bahwa Allah, bahwa dia sedang berjalan dalam iring-iringan bersama dengan Tuhan. Tentu di dalamnya adalah kesiapan menguduskan hati, memurnikan hati, dan tidak menyerahkan diri untuk hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kapan itu diberlakukan? Zaman kita yang maju ini, urusan waktu sudah makin mudah diprediksi. Kalau kita pesan Gojek, GoFood, GoSend, entah apapun itu, kita sudah bisa melihat jarak, berapa menit dia akan tiba, berapa waktu akan tiba pesanan kita. Kita sudah bisa memprediksi berapa waktu dari Jakarta ke Medan dan selanjutnya. Tapi kedatangan Kristus, tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi berapa lama, berapa waktu, kapan dia akan tiba, dan seperti apa tanda-tanda kedatangannya. Karena itu, hai kamu tembok-tembok, hai kamu yang membentengi dirimu, hai kamu yang memikirkan persoalan kedegilan hatimu, sekarang tundukkanlah hatimu, bukalah hatimu. Jaga hati, jangan dinodai. Karena dia akan datang pada waktu yang tidak kita mengerti waktunya dan kondisi keadaannya. Mari kita perhatikan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira yang menjadi persoalan kita pada Minggu Advent yang pertama ini, apakah kita sedang membuka tembok-tembok satu persatu yang kita pertahankan dalam diri kita, atau membuka satu persatu tembok-tembok yang ada pada kita? Kami mengasih contoh karena saat ini kita sedang perbaikan, sedang sedikit merapikan gereja kita. Ketika kami melakukan rekaman ini, gereja kita ini sedang sedikit terganggu dengan aroma karena sedang perbaikan, mencat dan lain sebagainya. Bagi orang yang tidak mau membuka, kami katakan jendela atau pintu, pasti dia akan megap, tidak tahan dalam ruangan ini. Tapi bagi orang yang membuka jendela, membuka pintu, sirkulasi udara, maka dia akan merasa lebih aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah banyak jemaat yang saat ini suka menutup dirinya, seakan-akan tidak ada persoalan? Ada masamu Bapak Inang, elang dong, biasa-biasa dong. Sehat doon na siya, naima, sonin-sonin ma.
Seng dong persoalan siamkan, langa dong, na biasa dong. Semakin hari walaupun kita sudah di dalam Tuhan, semakin hari semakin menutup tembok, pintu, jendela, horden, tah apapun. Banyak orang semakin hari semakin tertutup. Ketertutupan kita sering membawa kita kepada menghancurkan diri sendiri, melukai diri sendiri, merusak kebahagiaan diri sendiri. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita, hai bukalah pintu, angkatlah karena rajamu datang kepadamu. Bapak Jokowi aja kalau datang ke Sumatera Utara atau ke daerah kita di Toba sana, begitu luar biasa mengelu-elukan dengan segala persiapan, dengan segala pengawalan, dengan segala apa yang bisa kita berikan yang terbaik. Sebagai pemimpin pertama di negara kita ini. Tapi Raja kemuliaan, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang menang dalam peperangan, sudah saatnya dan kita layak memberikan tempat baginya, mengelu-elukan, mempersiapkan diri lebih daripada segala raja yang ada di dunia ini. Dia tidak menginginkan segala fasilitas, tapi dia mau membuka, menginginkan supaya masing pribadi, rumah tangga, keluarga dan gereja membuka pintu-pintu itu. Rubuhkan tembok keegoisan, rubuhkan tembok kesombongan, rubuhkan segala pertikaian dan bermacam-macam yang sering mengikat kita. Diganti dengan kuasa Roh Kudus, memberikan diri kita sendiri menjadi tempat yang kudus. Untuk apa? Mengisi kemarahan. Untuk apa mengisi segala kehidupan yang berakar pahit dan akan menimbulkan persoalan yang lebih besar? Bukankah kita juga menerima kuasa Roh Kudus? Bukankah kita juga diberkati oleh Tuhan? Sekali lagi, apakah pintu kita sedang tertutup dan terkunci rapat? Atau pintu hati kita sedang terbuka, lambat, perlahan dan pasti menerima kehadiran Kristus yang siap untuk membentuk dan memperbaharui diri kita? Angkatlah kepala. Jangan pertahankan tembok-tembok itu. Sonai mau dong. Manonggor ma atap roh dohalakai minta maaf musim Natalon. Mengidah mahita atap rado ia holi tongon lahu mengalah. Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Dia yang datang, dia yang akan hadir dengan segala kehebatan keluar biasaannya, Raja dunia dan Raja surga datang ke dunia ini. Terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad. Tidak ada kesombongan yang harus dipertahankan. Lang pala perlu ipertahankon hita, na lang perlu si pertahankonon, karena di dalam Tuhan ada ketahanan. Anjaha ibagas iya dohoma, cupah kita malas niuhur ay. Piga-piga hali sobut bani teks taon. Isedo iya nasihol masuk ay adalah Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Ialah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita garis bawahi Tuhan Raja semesta alam. Dalam dunia ini menjadi kepala lingkungan, kepala daerah, sudah begitu bangganya kita hidup. Dan memang itu juga patut dibanggakan. Tapi Allah kita Allah yang Raja semesta alam. Kepadanya lah kita memberikan pertanggungan jawaban tentang apa yang kita lakukan. Satu sarap terkecil pun tidak ada yang luput dari hadapan Tuhan. Karena itu mari kita membuka diri. Ukap malabah ni uhurmu, asem masuk ia. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Jangan biarkan diri kita tempat barang-barang rongsokan yang kotor,
yang membuat kita semakin terperangkap dan semakin tidak berguna. Mari kita memulai mengadakan rehabilitasi dalam diri kita, sikap, karakter, sifat-sifat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka hidup kita, maka firman Tuhan, kehadirannya adalah suatu hal yang menyenangkan, dan kita menjadi anak-anak yang menyenangkan bagi Tuhan. Ada pertemuan bersama Tuhan. Dia masuk dan kita menikmati persekutuan yang indah kepada Tuhan. Mari membuka hati untuk Raja kemuliaan, Raja yang kekal, Raja yang berabad-abad. Dia yang perkasa, yang selalu menang di dalam segala peperangan. Bukan hanya peperangan jasmani, tapi perang rohani akan sudah diberikan Tuhan dan sudah dimenangkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tunduklah di hadapannya, rasakan kehadirannya, nikmati kehadirannya. Jangan tutup hati, tapi mari membuka hati. Katakanlah, mari masuk hatiku ya Yesus. Dan pertemuan itu membawa kita kepada sukacita yang besar. Maka layaklah kita menjadi anak-anak di hadapan Tuhan. Selamat Advent. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Engkaulah Raja yang kami tunggu-tunggu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Maha Besar yang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, ajarkan kami untuk menengadahkan wajah kami kepadamu, mengangkat hati pikiran kami, dan menundukkan diri kami di hadapan-Mu, orang berdosa yang tidak layak. Agar kami senantiasa Tuhan mau menerima Engkau hadir bersemayam dalam hati kami. Amin. Paima yondos konhita galanganta, tangarita malobe ihata ni naibata nagabe onjolan batalahu manggalang. Ay mana tersurat bani Pesalmen 50 ayat 14. Galangkon mabagal niuhur bani naibata, anjaha galari mabagah-bagah mubani si timbulan in. Sonari ondos konhita ma galanganta. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangundoskon galangan tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, parder layak janana unjah huban nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasu pasuham goluh nami. Domaiha somani ham hanami, jana ipasu pasuham hor janami das subani sadarion. Sonari ibagas malas yuhur, roh dohanami mangundoskon buahani horja nado pinasu pasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jaloham magalangan namion, bain hasangapon ni goranmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham matonggo namion. Amin. Bamu sadokah ni awon o Yesus Tuhan kita.
Ham Tuhan na ibata Bapa nami, tarima kasih maisombah kon hanami hubamu, halani iramot kon hamdo hanami das subani tahun baru parkuryaon on, takas do yahap kon hanami, bueni pasu-pasu nadop ijalo hanami bani panorang nasalpuin, lang tarbilangi hanami haganup dear layakmu, mambain buhay hanami martupu sadarion, mangelek mahanami hubamu, gomgomi jana haso maniham mahanami, suruhanmu laho manaksihon hatamu, apa pararat kon harajaonmu, pargogoy hamma sagala na porsaya hubamu, ase tongtongi bagas hapasingon, rosidas bani paroni anakmu Jesus Kristus si palua hanami, bani paimaymahon ham, idop mauhurmu, anjaha somani ham mahanami. Ham kapanami na naguriatas, say napapasing mahamburanmu, say lumaharajaonmu, say sabong na rosumilmu inagorito ang somon na naguriatas. Kaya maman namin sa daryong naguluhan alian, sa sakang madosa namin, somon panasam namin baridosa rin ang soman, na magdosa lupat ka namin. Ulang ka namin buhay ham parwajuan, paluakang mga namin ibalik pangako. Laho mana siyam, jana hagigihon na siyam mana jahat, haholongi na siyam mana madear, anjaha pajongjong na siyam mauhum ihorbangan. Jalohita mapasupasu humbani Tuhan na ibatata, ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita, isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubata, janah maidop mauhurni mangidah hita. Idopakhon Tuhan na ibata mabuhini hubata, jana ipasorap madameni bani tonduy tabi. Amen.